Selanjutnya yaitu penggunaan uji T. Setelah data hasil penelitian diketahui sebaran datanya berdistribusi normal serta mempunyai varian yang homogen, maka uji T dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. 2. Menentukan nilai T hitung dihitung dengan rumus T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan S gabungan dikali akar N1 plus N2 dibagi N1 kali N2. 3. Menentukan nilai T tabel itu dicari dengan rumus T tabel sama dengan T alfa kurung buka DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Nomor 4. Kriteria pengujian hipotesis. Kriterianya yaitu jika T hitung lebih dari sama dengan negatif T tabel dan kurang dari sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Contoh dari contoh 8.2.1 mengenai penelitian mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ujilah apakah ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang A, H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. H1-nya yaitu terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang B itu menentukan simpangan baku gabungan. Rumusnya sebagai berikut. Kita akan mengerjakan yang pertama dengan Excel dan yang kedua nanti dengan SPSS. Yang pertama dulu dengan Excel. Nah, untuk uji T ini, untuk menentukan simpangan baku gabungannya kita menggunakan rumus seperti ini. S gabungan sama dengan akar dari dalam kurung N1 kurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1 di sini yaitu jumlah data dari kelas eksperimen dan N2-nya yaitu jumlah data dari kelas kontrol. Kemudian di sini S1 kuadrat yaitu variansi dari kelas eksperimen. Kemudian S2 kuadrat yaitu variansi dari kelas kontrol. Langsung saja kita langsung ke rumusnya dengan menggunakan Excel. Di sini saya membagi 2 bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah terlebih dahulu untuk mencari S gabungannya. Kita cari yang bagian atas terlebih dahulu yaitu sama dengan dalam kurung N1 dikurangi 1 kurung tutup dikali dengan variansi kelas eksperimen. Kemudian ditambah kurung buka N2 dikurangi 1 kurung tutup dikali dengan variansi dari kelas kontrol. Kemudian diantar. Kemudian kita cari yang bagian bawahnya yaitu sama dengan N1 ditambah N2 kemudian dikurangi dengan 2. Kemudian di enter. Nah, dari hasil itu jadi kita bisa menerima simpangan baku gabungannya yaitu
karena rumus akar, jadi di Excel kita menggunakan sama dengan SQRT. Kemudian yang bagian atas tadi diklik, dibagi atau per di bagian bawahnya, kemudian di enter. Nah, hasilnya yaitu 3,517638. Kita bisa mengecilkan komanya. Kemudian kita menentukan nilai T hitung, yaitu dengan rumus T hitung sama dengan rata-rata dari kelas eksperimen dikurangi rata-rata dari kelas kontrol dibagi dengan S gabungan dikali dengan akar dari N1 plus N2 dibagi dengan N1 dikali N2. Ini rumusnya. Kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu di T hitung sama dengan rata-rata dari kelas eksperimen dikurangi rata-rata dari kelas kontrol, kemudian dibagi S gabungannya tadi, kemudian dikali dengan, karena akar jadi kita menggunakan SQRT. 1/-1 ditambah dengan 1/-2. Kita enter. Nah, hasilnya yaitu 1,067. Kemudian kita menghitung yang T-tabel. Menentukan T-tabel yaitu rumusnya yaitu T-tabel sama dengan T alfa kurang buka DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Kalau menggunakan Excel langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan T titik INV titik 2T yang bawah itu. Kemudian probability-nya yaitu 0,01 titik koma itu N1 plus N2 dikurangi 2. N1 nya yaitu 41 ditambah 41 dikurangi 2. Hasilnya 80. Langsung saja ya diisikan 80, kemudian kita enter. Nah, hasilnya yaitu sebentar kita kecilkan nolnya, komanya itu 2,64. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan kriteria pengujian H0 diterima jika T hitung lebih dari sama dengan negatif T-tabel dan kurang dari sama dengan T-tabel. Karena nilai T hitung sama dengan 1,067 berada pada daerah penerimaan H0, yaitu T hitung lebih dari sama dengan yang tadi. Kita hitung hasil dari T-tabelnya yaitu 2,64. Jadi T hitungnya itu lebih dari sama dengan negatif 2,64 dan kurang dari sama dengan 2,64. Maka H0-nya diterima. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Nah, itu tadi langkah penggunaan uji T dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan SPSS untuk menentukan uji T-nya. Caranya yaitu kita masuk ke menu Analyze, pilih yang Compare Means, lalu Independent Sample T-Test. Kemudian pada hasil tes, nah kita masukkan ke teks variabel dan kelasnya kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian pada define grup 1-nya kita isi 1, grup 2-nya 2. Kemudian kita continue.
Kemudian pada option kita 99% continue. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul di sini hasilnya, yaitu signifikansi dari datanya adalah 0,893. Berarti signifikansinya lebih besar daripada 0,01. Artinya yaitu kesimpulannya adalah H0-nya diterima atau tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Nah, itulah penggunaan UJT pada penggunaan dua sampel yang saling bebas menggunakan Excel dan SPSS. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kali ini saya akan melakukan uji TXN pada contoh soal halaman 149 8.4.1. Maka yang pertama, kita ketikkan terlebih dahulu data yang ada di soal pada Microsoft Excel seperti ini. Setelah itu kita buka Microsoft, kita buka SPSS. New database. Langkah yang pertama, kita buka variabel view-nya. Kita ketikkan di sini hasil. Hasil ini nanti berisi data kelas eksperimen dan kelas kontrol yang digabungkan. Kemudian kelas. Untuk desimalnya kita turunkan menjadi 0. Selanjutnya pada values kita akan membuat kode. Kode yang pertama, angka 1, itu kelas eksperimen. Untuk kode yang kedua, kelas kontrol. Kemudian OK. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, kita akan mengcopy data eksperimen terlebih dahulu. Kita letakkan pada kolom hasil. Karena ini data eksperimen, kelas eksperimen, maka kita beri kelasnya kode 1. Selanjutnya kita copy data kelas kontrol.
Kita letakkan di bawah data kelas eksperimen. Karena ini kelas kontrol, maka kelasnya kita beri kode 2. Setelah itu kita klik analis, kemudian compare means, independent sample t-test. Hasil kita letakkan pada tes variabel, kelas kita letakkan dengan grouping, kemudian define group 1 kita ketikkan angka 1 dan grup 2 kita ketikkan angka 2, continue, oke. Kemudian muncul hasilnya seperti ini. Untuk t-aksen kita dapat melihat dari equivalence notation pada kolom T. Nih, jadi t-aksen itu negatif 1,001. Selanjutnya itu penggunaan uji Cantor normalisasi. Di sini kita akan menghitung dengan menggunakan SPSS pada soal di bab 8. Yang pertama, soalnya kita tuliskan dulu di Excel, baik pretest maupun posttestnya. Lalu kita beri kode 1 pada kelas eksperimen dan kode 1 pada kelas eksperimen 1 dan kode 2 pada kelas eksperimen 2. Ini kita copy data pada eksperimen 1 baik kelas pretest maupun posttest. Kita kopikan ke SPSS. Eksperimen 2 juga seperti itu. Kita tarik, lalu kita copy. Nah, selanjutnya tadi eksperimen 1 kita beri kode 1. Kita tinggal tarik copy dari Excelnya. Nah, kode 2 pun juga seperti itu di kelas eksperimen 2. Selanjutnya kita masuk ke variabel view di sebelah sini. Lalu pada variabel ini kita beri nama sesuai ini tadi. Ini karena ini pretest sama posttest, kita beri nama itu pretest dan posttest. Ini pretest dulu. Ini posttest. Lalu yang ini kita beri kelas. Nah, untuk yang kelas labelnya kita kasih kode values, maksudnya valuesnya kita beri kode
Untuk 1 kita tulis eksperimen 1. Satu eksperimen gitu aja. Kita add. Untuk kedua, value 2 kita beri nama 2 eksperimen. Kita add, lalu kita oke. Desimalnya kita perkecil menjadi 0. Kita kembali lagi ke data view. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ketika akan menguji gen, kita masuk ke transform, lalu compute variable. Di sini kita bisa menuliskan post dikurang pre, karena rumus dari ngen adalah post dikurangi pre. Pada target variabel kita tulis seperti ini, dan di numeric expressionnya kita tinggal ngeklik yang ada di tipe label ini, post, terus kita tarik di sini, terus dikurangi pre, lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul data dari post test dikurangi pretest seperti yang ada di sini, ada variabel baru. Terus selanjutnya kita kembali lagi ke transform, compute variable. Nah, di target variabel ini kita hapus, terus kita kasih 100 dikurangi pre, 100 kurang pre. Numeriknya ini juga kita hapus, diganti 100 dikurangi dengan pre ini, lalu kita oke. Nah, nanti muncul data seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita mencari ngen score-nya. Caranya sama, klik transform, compute variable, terus ini kita hapus, ganti ngen. Ini kita hapus. Nah, rumus ngen yaitu post kurang pre dibagi dengan 100 kurang pre. Jadi post dikurangi dengan pre dibagi, ini tandanya 100 dikurang pre-nya, pretest, lalu kita oke. Nah, di sini muncul nilai dari ngen-nya. Nah, di sini saya ingin mencari nilai ngen dalam bentuk persen. Jadi kita bisa buat lagi, caranya sama, transform, compute, lalu ini diganti ngen persen. Rumusnya yaitu ngen dikalikan dengan 100. Kita oke.
Oke. Nah, di sini sudah ada N-kin persennya. Nah, untuk mencari nilai N-kin persen ini, selanjutnya kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, ke Export. Lalu kita masukkan N-kin persen ini ke dependent list dan kelas ke factor list. Selanjutnya kita oke. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan N-kin dari kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. Dan nilai rata-rata dari kelas eksperimen 1 yaitu 2,1. Dan eksperimen 2 yaitu 1,59. Jadi kita bisa menentukan apakah data ini layak atau tidak itu dengan tabel kelayakan N-kin. Seperti ini. Jadi dapat dilihat hasil dari uji N-kin-nya adalah seperti ini. Dari N-kin persen 1, N-kin persen kelas eksperimen 1 mendapatkan rata-rata 2,1% dengan nilai minimumnya yaitu yang ini 557,1 dan maksimalnya ini. Dan eksperimen 2 rata-ratanya yaitu 1,5%. Seperti itu cara untuk menguji N-kin dengan menggunakan SPSS.